Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas UAS saya, yaitu matkul aplikasi komputer yang nomor 19 ini, yaitu buat Google Docs berjudul analisis survei konsumsi manusia menggunakan hasil data dari Google Form. Tuliskan ringkasan analisis minimal 300 kata. Bagikan dokumen pada satu teman dan minta teman memberikan saran menggunakan mode suges. Oke, langsung saja. Dan ini data yang saya gunakan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih usia. Jadi pada usia berapa aja sih rata-rata yang mengisi formulir atau Google Form saya. Nah, itu saya menggunakan rumus COUNT-IF. Coba kita kasih contoh ulang. Itu kita ketik rumusnya sama dengan COUNT-IF nih. Dan blok semua data usianya sampai bawah, sampai yang terakhir. Terus titik koma spasi, kalau dilihat dari sini kebanyakan itu respondennya mengisi pada usia 18 sampai jangan lupa petik 2 nya teman-teman ya, 18 sampai 25 tahun, petik 2 lagi. Nah, akan menghasilkan 31 data. Jadi data saya dominan itu yang mengisi pada usia 18 sampai 25 tahun, dimana itu usia rata-rata mahasiswa ya teman-teman. Terus kita analisis kategori produk terlaris. Nah, kita lihat di sini. Coba kita pakai rumus, karena di sini terlihat paling banyak itu makanan ya teman-teman ya. Kita pakai rumus seperti ini contohnya. Sama seperti tadi, pakai COUNT-IF. Nah, kita blok semua kolom yang bagian makanan-makanan ini, produk terlaris. Terus titik 2 koma, kita ketikkan makan, petik 2 ya teman-teman ya, jangan lupa ya, makanan, kita enter. Nah, ini menghasilkan 22 data atau 22 responden yang mengisi makanan. Jadi didominasi oleh makanan pembeliannya. Dari 33 data yang mengisi makanan sebanyak 22 orang. Nah, selanjutnya pengeluaran rata-rata responden. Kita pakai rumus yang sama untuk mencari seberapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh responden kita. Pakai rumusnya sama, yaitu COUNT-IF sama dengan COUNT-IF. Terus kita blok semua pengeluaran ini, lalu kita petik 2, terus 100.000 sampai dengan 500.000, dan petik 2 lagi. Nah, ada kesalahan teman-teman. Ini lupa dikasih titik koma. Oke, coba kita enter. Nah, sebanyak 21 responden mengisi pengeluaran rata-ratanya itu 100.000 sampai dengan 500.000 gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita coba bikin chartnya seperti ini. Kita coba bikin chart pada bagian usia dulu ya teman-teman ya. Kita blok dulu semua kolom usia. Selanjutnya kita ke sisipkan, terus diagram. Nah, ini bakal muncul seperti ini, langsung muncul diagram ya. Kita coba pakai yang diagram ini. Nah, didominasi usianya itu 18 sampai 25 tahun. Mungkin ini 48 tahun
sudah sepuh atau bagaimana. Oke, seperti itu untuk chartnya. Nah, selanjutnya kita bikin docsnya. Berhubung saya sudah mengerjakan pada saat itu, jadi kita bacakan saja hasil surveinya, hasil analisisnya. Kita beri judul ya teman-teman, ini analisis kebiasaan konsumen berdasarkan survei online. Di pendahuluan sepertinya ada kekeliruan, kita Ctrl A dulu. Nah, ini 1,5. Oke, sebentar saya sedikit lupa ini. Mungkin seperti ini aja teman-teman ya. Ya, mungkin seperti ini. Coba kita bacakan dulu pendahuluan. Tujuan survei ini adalah untuk mengidentifikasi kebiasaan konsumsi responden terhadap, terutama terkait preferensi produk, rata-rata pengeluaran bulanan, serta faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei online yang menghasilkan ini human error ya teman-teman, sebanyak 30. Tadi 30 berapa data ya? Bentar kita cek dulu. Sepertinya 32 data. 32 data valid, di mana mayoritas berada pada kelompok usia 18 sampai 25 tahun. Jadi analisis operasional ini berguna untuk memetakan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, untuk hasil analisisnya, produk terlaris makanan merupakan kategori yang paling dominan dan konsisten dibeli oleh responden, diikuti oleh pakaian dan kosmetik. Nah, kalau dilihat dari chartnya, coba kita lihat dari chart ini. Nih, produk pembelian. Ya, betul ya teman-teman ya. Ini makanan sangat tinggi dan disusul dengan kosmetik, dan di sini makanannya juga ini terlihat tinggi, dan ini disusul oleh kosmetik. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu pengeluaran rata-rata. Sebagian besar responden memiliki rentan pengeluaran rata-rata itu 100.000 sampai 500.000 per bulan. Untuk penghitungan estimasinya ini pada baris akhir data menunjukkan rata-rata pengeluaran responden berada di angka kisaran 370.312 rupiah. Oke, nah ini ya teman-teman, untuk estimasinya itu saya menggunakan rumus seperti ini. Saya juga sedikit kurang paham ya teman-teman, karena dari tutorial yang ada di PDF ada sedikit kekeliruan, jadi saya minta bantuan AI untuk menghitung pengeluaran rata-rata, dan AI tersebut memberikan rumus seperti ini. Oke, jadi mohon maaf kekurangannya. Oke, selanjutnya chartnya kita lihat di sini. Coba kita lihat chart, tadi bagian chart yang mana ya? Ini pengeluaran rata-rata. Ya, betul ya teman-teman ya, 100.000 sampai 500.000 yang paling tinggi, dan disusul oleh kurang dari 100.000. Oke, yang lebih dari 1 juta itu sangat sedikit ya teman-teman. Jadi hasil analisis saya bisa dikatakan valid karena dari data tersebut. Nah, faktor penentu utama dalam pembelian adalah harga, kualitas, dan rekomendasi. Di lokasi pembelian terdapat tren yang jelas di mana produk makanan lebih sering dibeli secara offline di toko fisik, sedangkan pakaian dan kosmetik mayoritas dibeli secara online melalui marketplace atau media sosial.
ini faktor pembeliannya. Teman-teman chartnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini didominasi oleh toko fisik, disusul oleh media sosial, dan selanjutnya marketplace. Nah, jumlah belanja online atau offline juga terlihat di sini. Online sangat tinggi ya teman-teman, disusul dengan pembelian offline. Nah, kesimpulannya, target pasar didominasi oleh konsumen muda yang memprioritaskan makanan sebagai pengeluaran utama. Keputusan pembelian mereka sangat rasional, berbasis harga dan kualitas, sekaligus berpengaruh secara sosial melalui rekomendasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini tadi contoh saya, hapus saja. Oke, nah untuk membagikan ini docs ini kepada teman. Nah, kita bagikan kepada misalkan teman saya gitu ya. Nah, sebagai contoh kita coba bagikan ke ini teman saya, siapa ya? Oh, kalau enggak ke email kedua saya aja ya. Tolong koreksi. Nah, ini kita edit sebagai pengomentar. Jadi nanti teman kalian tidak bisa mengacak-acak atau mengubah-ubah tulisan kalian. Jadi hanya bisa mengomentari. Oke. Bisa juga kalau misalkan kalian mau share hanya untuk dilihat oleh misalkan adik kelas ataupun teman kalian, jadi cuma bisa melihat pilih opsi yang ini ya, lihat, jadi tidak bisa mengomentari, tidak bisa mengedit seperti itu. Kita kirim. Nah, kalau sudah dikirim teman-teman, nanti aksesnya akan dikirim melalui email. Nah, ini kita coba buka emailnya dulu. Nah, ini sudah masuk ya emailnya. Kita buka. Nah, ini seperti ini. Telah mengundang Anda untuk mengomentari dokumen berikut. Nah, tolong koreksi. Itu request dari kita, minta koreksi. Nah, seperti ini nanti tampilannya ya teman-teman. Jadi cara mengomentarinya yaitu misalkan nih kita sudah baca semuanya. Nah, terus pada bagian pendahuluan ini itu misalkan kurang rinci, atau pada bagian ini deh, pada bagian hasilnya misalkan kurang rinci, kita komentari saja teman-teman. Hasilnya kurang rinci. Nah, kita beli komentar. Nanti dia bakal ada kayak stabilo seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat pada email saya, pada doc saya yang tadi saya buat. Nah, dia bakal muncul seperti ini, stabilo warna merah, dan itu kita bisa lihat siapa yang mengomentari. Misalkan teman kalian ada 2. Nah, ini misalkan komentar dari siapa nih, kita lihat, oh dari Joko Indro. Nah, dia komentarinya apa? Hasilnya kurang rinci. Jadi kita bisa memperbaiki hasil tersebut. Jadi setelah kita perbaiki, misalkan kita sudah memperbaikinya ya, misalnya kita sudah memperbaikinya yang ini sudah kita perbaiki, kita checklist aja, tak. Nah, nanti itu bakal selesai teman-teman ya, bakal selesai di komentari seperti itu. Dan coba kita lihat di sini. Nah, ini bakal hilang di sini karena kita sudah menyelesaikan tadi yang dikoreksi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.